Tahun 2008, Indonesia diguncang krisis kepercayaan, kasus Bank Century. Di tengah krisis global, Bank Century nyaris bangkrut. Pemerintah lewat Bank Indonesia dan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, menyuntikkan 67 triliun sebagai bailout. Alasannya, mencegah efek domino terhadap sistem perbankan. Tapi, bailout ini jadi kontroversi. DPR mencium kejanggalan. Proses dianggap melanggar aturan, dan muncul dugaan dana mengalir ke partai politik menjelang pemilu 2009. Robert Tantular, pemilik Bank Century, divonis bersalah. Tapi, publik bertanya-tanya, kemana aliran dana sebenarnya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kasus ini belum sepenuhnya terungkap. Apakah ini benar penyelamatan ekonomi? Atau permainan elit politik? Follow untuk kisah-kisah besar lainnya yang mengguncang Indonesia. Jangan lupa subscribe untuk video lanjutan lainnya. Dalam rapat paripurna di Banda Aceh, sejumlah penyampaian agenda penting, salah satunya berkaitan dengan rancangan Kanun Aceh. Adapun sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sebagai langkah preventif yang dilakukan tentu untuk kepentingan rakyat Banda Aceh. Adapun pembaruan dan perubahan program pemerintah bertujuan agar bisa meningkatkan kinerja setiap aparatur sipil negara dan PNS. Untuk itu, Wakil Rakyat asal Golkar yaitu Ansari Muhammad memaparkan bahwa Golkar memberikan dukungan dalam langkah-langkah strategis pemerintahan Aceh, termasuk dalam melakukan penataan dan juga reformasi birokrasi pada program seleksi terbuka jabatan tinggi atau JPT Pratama. Fraksi Partai Golkar mendukung pemerintah untuk melakukan penataan dan reformasi birokrasi pemerintah dengan melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Aceh, sehingga pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi yang kemudian ditempatkan baik pada eselon 2 maupun eselon 3 dan eselon 4 berdasarkan proses seleksi yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Ansari Muhammad berpendapat dengan adanya seleksi terbuka jabatan tinggi di lingkungan pemerintah Aceh tentu bisa menjadi kompetensi bagi para eselon. Adapun program yang dilakukan telah berdasarkan seleksi yang transparan, objektif, kompetitif, bahkan akuntabel. Dengan demikian, harapan ke depannya seleksi terbuka ini bisa membuat pemerintah Aceh memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk rakyat Aceh. Dukungan dan harapan yang telah dituturkan oleh perwakilan Golkar agar menjadi pemicu semangat bagi pemerintah Aceh dalam merealisasikan program-program tersebut. Menurunnya kunjungan wisata di sejumlah daerah membuat Aceh juga sempat mengalami penurunan pendapatan. Dan ini jadi tantangan besar untuk mengembalikan keadaan. Aceh adalah salah satu dari puluhan provinsi lainnya yang memiliki banyak potensi dalam bidang pariwisata. Daerah yang terdiri dari kepulauan ini memiliki panorama yang indah bahkan dikenal hingga ke luar negeri. Untuk itu, TM Nurlif, Wakil Rakyat Aceh dari Golkar, memberikan dorongan untuk terus meningkatkan kembali pariwisata di Aceh. TM Nurlif menilai kalau wisata Aceh berkembang tentu bisa juga mengembangkan industri kerajinan, fashion, dan bentuk-bentuk usaha kreatif lainnya. Ia berharap agar seluruh pejabat daerah mulai fokus pada pengembangan bidang pariwisata agar mampu meningkatkan pendapatan daerah, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Aceh yang punya keindahan laut tentu berpotensi besar menjadi tujuan wisata dunia. Menurut TM Nurlif, penting untuk semua pihak ikut aktif dalam mempromosikan wisata yang tersebar di provinsi paling barat Indonesia ini. Harapannya agar wisatawan dalam negeri hingga dari luar negeri bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, khususnya rakyat kecil. Nah, sekarang kita tahu Aceh punya potensi besar. Golkar akan terus mendorong agar pariwisata Aceh maju terus sampai terdengar ke seluruh dunia dan bawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Bukti transferan uang untuk pengkhianat Muzakir Manaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini bukan sekadar opini, ini adalah rangkaian fakta terverifikasi yang mengungkap Muzakir Manaf sebagai pengkhianat terhadap darah para syuhada Aceh. Setiap langkahnya, sejak masa muda,
berada dalam radar dan agenda operasi intelijen Indonesia. Latar belakang dan rekrutmen awal. Lahir 1961 di Gampong Gelempang Minyeuk, PD, catatan alternatif menyebut Julok, Aceh Timur, kesaksian keluarga menguatkan asal PD. Pindah ke Senudon, Aceh Utara, akhir 1970-an, untuk mendekati jalur logistik dan jaringan militer. 1982, seleksi TNI yang gagal di tahap akhir, sebagai kedok perekrutan Intel, Arsip Bais, wawancara eks perwira, 2008. Tanggal 14 Februari tahun 1986, dikirim ke Tripoli, Libya melalui Malaysia untuk pelatihan GAM, materi mencakup infiltrasi dan cyber. Biaya hidup bulanan dibayar melalui rekening perantara di Malaysia, Arsip Bais, dokumen kontras 2010, testimoni pelatih Libya 2015. Operasi penjebakan TGK, Abdullah Syafi'i, tanggal 22 Januari tahun 2002, koordinat persembunyian dibocorkan dari internal GAM, diidentifikasi sebagai Manaf, laporan kontras 2003, kesaksian mantan kombatan 2011, dokumen pengadilan HAM Internasional 2016. Kompensasi, $25.000 Amerika Serikat tunai dan janji perlindungan, wawancara ex-Intel TNI, 2015. Kerjasama awal dengan Intel TNI, tahun 1998 sampai tahun 2001, pertemuan rahasia di Lok Seumawe terkait perlindungan pribadi dan dukungan logistik, arsip internal GAM 1998, investigasi Aceh Research Network 2004. Menjadi kanal informasi BIN, tahun 1999 sampai tahun 2001, kode operasi, Merpati Putih, arsip BIN 2002. Transfer dana rutin tercatat dalam catatan Intel bocor 2003. Terlibat dalam Aceh Surveillance Matrix 2001 untuk pendataan keluarga kombatan, digunakan dalam operasi penangkapan, arsip AMM, wawancara AMM 2016. Peran dalam COHA dan MOU Helsinki. COHA, 2002. Penarikan pasukan GAM dimanfaatkan TNI untuk menyerang markas. Manaf menjadi penghubung komunikasi. Menerima $50.000 Amerika Serikat, laporan HRW Aceh at War, 2003, dokumen internal TNI. MOU Helsinki, 2005, menyetujui penghapusan referendum dan penyelidikan HAM, memerintahkan penyerahan senjata, mendapat jaminan keamanan, dukungan politik, konsesi bisnis, catatan CMI 2005, wawancara diplomat Finlandia 2010. Pasca tsunami dan aktivitas politik. Pasca tsunami, 2005, distribusi bantuan diarahkan pada kelompok terkooptasi, desa pro kemerdekaan diabaikan, laporan NGO Unequal Relief, 2006. Menandatangani izin pipa besar untuk kirim gas dari Lok Seumawe ke Medan, jadi sekarang ada pipa besar di Laut Aceh untuk transfer gas ke Medan. Politik pro Jakarta, memimpin Partai Aceh, berkoalisi dengan Partai Nasional, menerima proyek BUMN strategis, arsip BUMN tahun 2014 sampai tahun 2020. AHU Kemenkumham. Pujian untuk SGI, 2017. Dalam ulang tahun SGI di Lok Seumawe, Manaf memuji SGI, unit yang terlibat penyiksaan di Rumoh Gedong, sebagai mitra strategis. Rekaman video SGI 2017. Laporan Kontras 2005. Penguatan jaringan intelijen, tahun 2010 sampai tahun 2020, pemilik saham di PT Aceh Defense Supply dan PT Nusantara Logistik Aceh, penyedia peralatan keamanan untuk pemerintah Aceh, AHU Kemenkumham, diakses tanggal 4 Juni tahun 2020. Bukti, laporan transfer keuangan. Investigasi forensik keuangan mengungkap rangkaian transaksi yang menghubungkan langsung Muzakir Manaf dengan sumber dana yang berafiliasi pada jaringan intelijen dan proyek-proyek pemerintah pusat. Arsip perbankan bocor, folder Binfin, tahun 2001 sampai tahun 2018, diakses tanggal 14 Maret tahun 2020, mencatat setidaknya 7 transfer utama dalam kurun tahun 2001 sampai tahun 2018. Pada tanggal 14 Februari tahun 2001, tercatat transfer senilai $25.000 Amerika Serikat dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Medan No. 112-008-4457 atas nama PT Samudra Kuta Energi, ke rekening perantara di Bank Muamalat Malaysia Berhad,
yang menurut saksi eks perwira Bais adalah ongkos kompensasi operasi penjebakan TGK. Abdullah Syafi'i. Berikutnya, tanggal 27 Mei tahun 2005, terjadi setoran 1,2 miliar rupiah melalui BII Lok Seumawe, No. Rekening 012458871, bersumber dari kontrak pengamanan No. 05 LHM 2001 yang dikaitkan dengan dokumen Aceh Surveillance Matrix. Arsip BUMN juga memuat bukti bahwa pada tanggal 4 Oktober tahun 2016, PT Adi Karya Persero terbuka menyalurkan 87,5 miliar rupiah kontrak No. 14 Adi 2016 untuk proyek pembangunan gedung DPR Kabiren, di mana 15% dari nilai kontrak dialihkan ke rekening PT Nusantara Agro Aceh, AHU 00482993, pukul 1.11, tahun 2018, sebagai biaya konsultasi, namun ditelusuri mengalir ke lingkaran terdekat Manaf. Selanjutnya, tanggal 12 Juni tahun 2017, tercatat transfer 5,8 miliar rupiah dari PT Perkebunan Nusantara I, Perjanjian No. PT PNI PKS 2018-05 ke rekening Bank Mandiri KCP Banda Aceh No. 1450078932111 yang digunakan untuk pembelian lahan pribadi di Aceh Tengah. Dokumen AHU Kemenkumham memperkuat temuan ini dengan merekam kepemilikan saham Manaf di PT Aceh Defense Supply, AHU 00111924, pukul 1.11, tahun 2014, 40% saham, dan PT Nusantara Logistik Aceh. AHU 00284559, pukul 1.11, tahun 2016, 35% saham, keduanya menerima transfer rutin dari proyek pengadaan peralatan keamanan pemerintah Aceh, tahun 2014 sampai tahun 2020, dengan nilai total mencapai 43,7 miliar rupiah. Kumpulan bukti ini menunjukkan pola kompensasi finansial yang konsisten, terstruktur, dan terhubung langsung dengan agenda politik pro-Jakarta dan pengkhianatan terhadap garis perjuangan rakyat Aceh. Kesimpulan sejak awal 1980-an, Manaf menerima kompensasi finansial, tanah, konsesi, dan perlindungan sebagai imbalan perannya bagi intelijen Indonesia. Demi darah para syuhada Aceh yang diperkosa, disiksa, dan dibunuh oleh tangan yang ia puji, kami melaknat Muzakir Manaf atas pengkhianatan yang tak terampuni ini. Laknat Allah, para malaikat, dan seluruh yang dizalimi akan menyertainya hingga akhir hayat. Sebarkan, bagikan, dan repost tulisan ini di setiap forum dan media sosial. Biarkan dunia tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimana ia menjual kehormatan Aceh demi kursi dan kekayaan. Indonesia adalah teroris dan mereka menggunakan taktik kotor untuk terus bisa merampok Aceh. Mempengaruhi orang-orang Aceh yang lemah iman seperti Muzakir Manaf, Malik Mahmud bahkan Irwandi Yusuf. Merekalah pengkhianat-pengkhianat bangsa Aceh itu yang selalu menjilat Jawa Jakarta dan sanggup mengorban bangsa sendiri. Tapi membunuh semua yang betul-betul memikirkan kepentingan Aceh. Kami berbicara fakta bukan rekayasa. Kami juga punya bukti tentang Malik Mahmud dan Irwandi Yusuf. Nauzubillahi min zalik, tolong sebarkan video ini biar semua tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial Pinto.co. Aceh minta otsus 2,5% untuk rakyat atau bancakan elit. Rakan Pinto.co, 2 dekade sejak damai ditandatangani di Helsinki, Aceh kembali ke meja negosiasi. Kali ini bukan membawa senjata, tapi draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA versi Aceh. Draft itu pada 24 Juni 2025. Lalu diserahkan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Ketua DPR Aceh dan jajarannya kepada Badan Legislatif DPR RI yang akan menggodok ulang usulan Aceh itu. Poin utamanya, meminta dana otonomi khusus, OTSUS, Aceh dinaikkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Dalihnya jelas, demi menjamin pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tapi, publik Aceh tak bisa lagi ditenangkan dengan janji, karena kita semua tahu, selama ini terlalu banyak dana mengalir, tapi terlalu sedikit yang benar-benar sampai ke rakyat. Sejak 2008,
Aceh menerima lebih dari 100 triliun rupiah dana otsus, yakni 2% DAU selama 15 tahun dan 1% sejak 2022. Jatah kompensasi perang ini akan berakhir pada 2027. Tapi, data tak bisa dibohongi. Angka kemiskinan Aceh masih tertinggi di Sumatera, pengangguran muda terus tumbuh, infrastruktur desa banyak yang makrak, pelayanan publik sering hanya slogan, bukan realitas. Jadi, sebelum bicara soal penambahan, mari kita tanyakan lebih dulu, dana yang lama sudah kemana saja? Jangan lupakan juga temuan dari pemerintah pusat, dana tak dipakai sesuai niat awal. Terbaru, pada 2024 BPKP menyatakan banyak program otsus tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Sebelumnya, pada 2019 Kementerian Keuangan melaporkan besarnya sisa dana otsus tiap tahun akibat lemahnya pelaksanaan dan perencanaan. Jangan lupa pula, pada 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Irwandi Yusuf terkait suap proyek otsus bernilai miliaran rupiah. Rakyat tahu bahwa sebagian besar dana itu lebih sering menjadi ladang bancakan elit, bukan instrumen keadilan sosial. Aceh tak bisa terus bermain peran sebagai korban. Betul, Jakarta punya dosa. Banyak butir MOU Helsinki yang tak dijalankan. Banyak kewenangan Aceh yang direduksi. Tapi Aceh juga tak bisa terus berlindung di balik trauma masa lalu. Permintaan 2,5% sah saja, tapi itu baru masuk akal jika pemerintah Aceh bersedia mengaudit total dana otsus 20 tahun terakhir dan melibatkan rakyat dalam perencanaan dan pengawasan. Yang tak kalah penting, elit politik berhenti menjadikan dana otsus sebagai kendaraan pemilu 5 tahunan. Di Aceh, pokir anggota DPRA seringkali menjadi jalur distribusi dana otsus. Ini memang dibolehkan dalam sistem perencanaan anggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, sering menjadi kendaraan distribusi proyek ke jaringan elite dan kroni politik, bukan berdasarkan kebutuhan prioritas rakyat. Dalam sejumlah APBA, lebih dari 40% proyek otsus disebut sebagai hasil intervensi pokir, tanpa kajian teknis memadai dan minim pengawasan. Alih-alih membiayai kebutuhan rakyat, ia lebih mirip sistem kuota proyek berdasarkan partai atau loyalitas politik. Ini bukan lagi perencanaan pembangunan, tapi kompromi elit. Disinilah letak akar kerusakan. Dana publik disalurkan lewat lobi politik, bukan lewat akal sehat atau kebutuhan rakyat. Jakarta tak boleh asal setuju. Kalau pemerintah pusat setuju begitu saja, tanpa syarat transparansi, berarti mereka sama saja ikut membiarkan penyimpangan terulang. Kalau benar dana ini untuk rakyat, maka pastikan ada pengawasan ketat dan independen. Dana disalurkan ke program nyata, bukan proyek fiktif. Penegakan hukum berjalan, meski pelakunya tokoh besar. Sekilas, angka 2,5% seperti zakat. Tapi itu bukan angka kecil jika acuannya adalah DAU nasional. Jika ia cuma jadi bancakan elit, maka kita sedang mengulang dosa yang sama. Mengatasnamakan rakyat, tapi menyingkirkan mereka saat membuat kebijakan. Aceh butuh kepercayaan. Jakarta butuh ketegasan. Tapi yang paling penting, rakyat butuh bukti, bukan proposal. Jangan lupa juga, tak ada poin di MOU Helsinki yang mewajibkan pusat harus memperpanjang dana otsus. Jika mau jujur, perpanjangan dana otsus bukan kewajiban konstitusi. Semacam sedekah, jika diberikan, lebih mirip kemurahan hati pusat, bukan hak mutlak Aceh.